Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nuwasil insyaallah qira'atana min sahih al-Bukhari wa salna fil bab ats-tsani min kitabil amal fi shalah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab ma yunha minal kalam fi shalah. Bab apa-apa yang dilarang dari ucapan ketika salat. Ada isyarat dalam bab ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, tidak semua ucapan itu dilarang di dalam salat. Sebagian ucapan dilarang di dalam salat. Nah, karena salat yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat terdiri dari ucapan, dan hukumnya sebagian adalah rukun dari rukun-rukun salat. Tidak diucapkan maka tidak sah salatnya. Ada yang hukumnya wajib untuk diucapkan. Nah, karena itu di sini ada isyarat dari Al-Imam Al-Bukhari, ucapan yang itu dilarang ketika salat. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ibnu Numair. Kata Imam Al-Bukhari, menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Numair. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, nusiba ila jaddih wa lam yudrik Al-Bukhari Abdullah. Ibnu Numair di sini adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, bukan Abdullah ibn Numair sang ayah. Al-Imam Al-Bukhari tidak ketemu dengan Abdullah ibn Numair. Nah, Muhammad ibn Numair al-Baghdadi, beliau lebih afdal daripada ayah beliau. Ayah beliau seorang ulama hadis besar, tetapi sang putra jauh lebih kuat keilmuannya, hafalannya, kezuhudannya, ya, dari sang ayah Muhammad ibn Abdullah ibn Numair. Tetapi di sini dinisbatkan ke kakek Ibnu Numair, padahal nama ayahnya adalah Abdullah. Nah, boleh seseorang bernisbat ke kakeknya apabila di sana ada maslahat, ya. Apabila di sana ada maslahat untuk dikenal siapa Muhammad ibn Abdullah, banyak. Ketika disebut Ibnu Numair, tidak ada lagi kecuali alim tersebut. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ana nabiyyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku nabi tidak dusta, aku putra Abdul Muttalib. Ayah beliau Abdullah, tetapi tidak dikenal atau kurang dikenal Abdullah di kalangan Arab pada saat itu. Tapi seluruh atau hampir seluruh orang-orang Arab di saat itu tahu siapa Abdul Muttalib, ya. Apabila ada maslahat, maka tidak mengapa untuk dinisbatkan kepada kakek atau yang lebih dikenal di keluarganya, seperti Taimiyah, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Taimiyah adalah nenek buyut dari Ahmad ibn Abdul Halim, bahkan nisbatnya ke nenek, bukan ke kakek, karena yang paling terkenal di keluarga tersebut adalah sang nenek Taimiyah, seorang syekhah, seorang alimah, seorang wa'idhah, sangat dikenal. Bahkan sang kakek dari Syekhul Islam pun nisbatnya ke Ibn Taimiyah, Majd Ibn Taimiyah. Kalau dikatakan Majd Ibn Taimiyah, itu adalah kakek Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam nama beliau adalah Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdissalam, sedangkan Taimiyah adalah nisbat kakek yang kelima kalau anda tidak salah. Keluarga
beliau keluarga ulama. Nah, dinisbatkan kepada Taimiyah agar dikenal, dan ini tidak mengapa. Tetapi seseorang yang dia menisbatkan dirinya kepada orang lain yang dia tahu itu bukan ayahnya, maka hukumnya adalah haram. Rasulullah SAW menghukuminya dengan kufur. Rasulullah SAW memvonisnya dengan Allah haramkan untuknya surga. Kata Rasulullah SAW, "Man idda'a aban fil Islam wa huwa ya'lam annahu ghairu abi fal jannatu 'alaihi haram." Siapa yang mengaku-ngaku seseorang adalah ayahnya padahal dia tahu dia bukan ayahnya, maka surga untuknya haram. Nah, tidak boleh untuk menisbatkan nama kepada dirinya untuk anak asuhnya. Misalnya dia mengasuh anak, atau dia memungut anak, dia ambil anak dari panti asuhan misalnya, atau dia dapat anak dari yang itu dibuang oleh keluarganya atau oleh orang tuanya. Sampai yang seperti ini pun tidak boleh dinisbatkan kepada diri dia. Ya, istilah sekarang apa? Adopsi. Tidak boleh untuk menisbatkan nama, ya, saya ayahnya, itu tidak boleh. Dalam surat-surat yang itu formal atau yang lainnya haram hukumnya. Masuk dalam hadis ini. Man idda'a aban fil Islam wa huwa ya'lam annahu ghairu abi fal jannatu 'alaihi haram. Siapa yang mengaku-ngaku seseorang adalah ayahnya padahal dia tahu itu bukan ayahnya, maka surga untuknya haram. Nah, tadi Rasulullah SAW dan riwayat yang lain Rasulullah menghukumi apa? Fahuwa kufrun. Terkadang ada orang dia nggak suka sama ayahnya, entah karena semangat yang berlebihan, karena kebodohan dia, bapaknya mungkin dia kafir, bapaknya mungkin penjahat, ya, penjahat di dalam Islam seperti Abu Jahal, seperti Abdullah ibn Abi Umayyah. Tetap sang anak menisbatkan dirinya kepada ayahnya sang penjahat tersebut, Ikrimah ibn Abi Jahal, seorang sahabat yang mulia, ya, bahkan melampaui kesalihan sebagian sahabat yang lain. Demikian pula Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul, putra dari pemimpin munafikin di zaman Nabi SAW. Atau memang karena dia malu, ya, menisbatkan dirinya kepada ayahnya, entah karena kefakirannya, entah karena rendah martabatnya, atau apapun itu, fal jannatu 'alaihi haram, maka surga untuknya haram. Dan juga menisbatkan ke suku yang itu bukan suku dia, menisbatkan ke satu suku yang itu bukan suku dia, fal jannatu 'alaihi haram, masuk ke dalam hadis tersebut. Demikian pula waladuz zina, anak-anak zina, seseorang yang dia berzina kemudian hamil, si perempuannya menikah dalam keadaan si perempuan tersebut hamil, akad nikahnya tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dikatakan sah oleh Abu Hanifah, itu pun dengan tidak bolehnya didekati wanita tersebut oleh laki-laki ini sampai istibra'ur rahim, sampai keluar apa yang ada di rahim wanita tersebut. Nah, anak yang lahir dari zina, waladuz zina namanya, tidak boleh dinisbatkan kepada ayah zina, ya. Anak zina dia tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai kerabat dari ayah. Kata Rasulullah SAW, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Ketika diperebutkan anak budak punya Zam'ah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan keluarga Saudah binti Zam'ah, istri Nabi SAW. Ya, ada satu anak lahir dari seorang budak milik Zam'ah. Zam'ah ini ayah dari istri Nabi SAW, Saudah, istri kedua Rasulullah SAW, Saudah binti Zam'ah. Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saudaraku Utbah
dia berzina dengan budak Zam'ah, dan itu adalah anaknya. Coba lihat kemiripan wajahnya dengan Utbah. Kata anak-anak Zam'ah, saudara-saudara Saudah, enggak, itu saudara kami, lahir dari budak kami, dan itu budak ayah kami. Nah, kemudian Rasulullah SAW menghukumi al-waladu lil firash, anak milik yang mempunyai budak. Siapa yang mempunyai budak? Keluarga Zam'ah. Ya. Walil ahir al-hajar, kata Rasulullah, walil ahir al-hajar, dan bagi pezina hanya kerikil saja untuk mereka, enggak punya hak apapun dari anak zina tersebut. Ihtajibi minhu ya Saudah. Kemudian Rasulullah berkata kepada Saudah, istri beliau, berhijablah engkau dari anak tersebut, wahai Saudah. Sekalipun Rasulullah menghukumi secara syariat bahwasanya anak tersebut adalah saudara dari Saudah, tetapi Rasulullah SAW berkata kepada Saudah, ihtajibi, berhijablah engkau, dan kemudian tidak pernah anak tersebut melihat Saudah sampai wafatnya Saudah. Nah, ini dalil yang dipakai oleh jumhurul ulama bahwasanya anak zina itu tidak mempunyai ayah. Dan al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang paling keras dalam hal ini sampai mengatakan bapak zina boleh menikahi anak zinanya. Dan ini marjuh, jelas, dan ini tidak benar pendapat beliau. Tetap ayah secara biologis adalah bapak zinanya, tidak boleh menikahi anak zinanya. Nah, tidak boleh menisbatkan anak zina tersebut kepada bapak zinanya sekalipun dia mengakui itu adalah anak zinanya. Jelas ini insyaallah ya. Ya, tidak boleh bapak zina menisbatkan anak zinanya kepada dirinya, termasuk manidda'a aban fil Islam wa huwa ya'lam annahu ghairu abi fal jannatu alaihi haram. Dan akan terjadi kekacauan dalam mahramiyah dan al-irth dan warisan. Ya, anak zina dia tidak mendapatkan warisan. Ketika dia mendapatkan warisan, maka dia telah menzalimi ahli waris yang lain, akan berkurang hak ahli waris yang lain. Taib. Ini disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Taib. Man qala haddatsana Ibnu Numair, tadi Muhammad ibn Abdullah ibnu Numair. Qala haddatsana Ibn Fudail. Qala haddatsana al-A'mash Sulaiman ibn Mihran Abu Muhammad Al-Mushaf. Julukan beliau selain Al-A'mash adalah Al-Mushaf, si Quran, karena hafalan Qurannya yang luar biasa, maka Al-A'mash ini dijuluki dengan si Quran yang berjalan. Al-Mushaf, Al-A'mash artinya si buta, ya, karena kedua mata beliau cacat, tetapi beliau ulama besar, ya, didatangi oleh ulama-ulama lain dari penjuru dunia untuk mengambil ilmu dari beliau ini. Al-A'mash, nama beliau Sulaiman ibn Mihran. An Ibrahim An-Nakhai, beliaulah yang pertama kali mengatakan tidak boleh seorang muhrim memakai pakaian yang berjahit. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Karena itu boleh seseorang memakai pakaian, boleh memakai sarung yang berjahit, sarung yang dipakai oleh orang Indonesia, karena itu masih dalam kategori apa? Al-izar, ya, masih dalam kategori sarung. Baik. Boleh memakai sandal yang berjahit, ikat pinggang yang berjahit, jam tangan yang berjahit. Nah, an Alqamah ibn Waqqas an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna nusallim ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah fa yuruddu alaina falamma raja'na min 'inda an-najashi sallamna alaihi falam yarudda alaina wa qala inna fi sholati syughla. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kami mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat.
dan beliau menjawab salam kami. Ya, itu di awal-awal Islam seperti itu. Para sahabat mengucapkan salam kepada Rasulullah yang sedang salat, Rasulullah menjawab salam, Waalaikumsalam, kayak gitu. Dan demikian pula sahabat dengan sahabat yang lain pun mereka mengucapkan salam atau mengobrol apabila ada hajat. Falamma raja'na min 'inda Najasyi, dan ketika kami pulang dari Habasyah, boleh difathahkan dan sedikit bahasa yang dikasrahkan, An-Najasyi atau An-Nijasyi. Ya, nama atau An-Najasyi adalah semua raja Habasyah. Julukan untuk raja Habasyah adalah An-Najasyi, sebagaimana julukan untuk raja Romawi adalah Qaisar, julukan untuk raja Persia adalah Kisra, julukan untuk pemimpin kaum mukminin adalah Amirul Mukminin, julukan untuk raja bangsa Kibti adalah Fir'aun, julukan untuk raja Yaman adalah Tubba'. Nah, ini disebutkan oleh sahib Al-I'lam, yaitu Ibnu Mulaqqin rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau. An-Najasyi yang hidup di zaman Nabi SAW namanya adalah Ashamah, dan beliau masuk Islam. Tidak disolatkan Ashamah oleh rakyatnya karena Nasrani mereka, disolatkan secara gaib oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika kami pulang dari Najasyi, kata Abdullah bin Mas'ud, kami mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang salat. Falam yarudda alaina, dan Rasulullah tidak menjawab salam kami. Ya, wa qala inna fis salati syughla. Kemudian Rasulullah setelah selesai salat berkata kepada kami, sesungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Ya, dalam riwayat yang lain ada lamut taukid, inna fis salati la syughla, sesungguhnya dalam salat itu benar-benar sibuk. Ya, nah, sibuk dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan berdoa, ya, dengan tadabbur. Inna fis salati syughla, jadi ada kesibukan. Jangan menyempatkan diri untuk mengomentari atau merespon hal-hal yang itu di luar salat. Menjawab salam sekalipun, ada yang mengucapkan salam tidak direspon karena dia dalam keadaan sibuk. Dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berbisik-bisik dengan Allah. Allah sedang ada di depan dia. Allah sedang ada di depan dia. Ketika dia sedang sujud, dia sedang berada dalam keadaan yang paling dekat dengan Allah. Jangan sampai terganggu dengan urusan-urusan manusia atau apapun itu yang berhubungan dengan makhluk. Nah, kita baca dulu hadisnya, kemudian kita bahas permasalahannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Ishaq ibn Mansur qala haddatsana Huraim ibn Sufyan an al-A'mash an Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Isa an Ismail an al-Harith ibn Shubail an Abi Amr asy-Syaibani qala qala li Zaid bin Arqam in kunna, in sebenarnya inna ini ya, sebenarnya inna nun taukid ada dia mukhaffafah seperti ini, in ada juga dia ditasydid inna, dan yang ditasydid lebih kuat penekanannya daripada yang tidak ditasydid. Ya, in kunna la natakallamu fi sholati ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami benar-benar berbicara atau ngobrol ketika sholat di zaman Nabi SAW. Ngobrol para sahabat. Yukallimu ahaduna sahibah bihajatih. Salah seorang di antara kami, dia menyampaikan hajat-hajatnya kepada teman yang ada di sampingnya. Ngobrol, ada keperluan apa disampaikan ketika sholat. Hatta nazalat hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, sampai turunlah ayat, jagalah oleh kalian salat 5 waktu di sini,
Wassalatil wusta, dan salat wusta, salat asar, ditekankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat asar bagian dari salat 5 waktu. Nah, ada penekanannya. Seseorang yang tidak salat asar terputus seluruh amalannya. Ka'annama utira ahluhu wa maluhu. Dan kalau nggak salat asar seakan-akan anak dan istrinya sudah kena bencana. Nah, disinilah penekanan dari Nabi SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya salatul wusta adalah salatul asar. Nah, salatul asar adalah dikatakan salatul wusta, wusta yang artinya pertengahan, karena berada di antara 2 waktu salat yang dikerjakan di 2 waktu yang berbeda. Subuh dan zuhur di waktu siang, maghrib dan isya di waktu malam. Pertengahannya adalah al-asr, al-wusta. Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Rasulullah SAW sendiri yang menegaskan bahwasanya salat wusta itu adalah salat asar. Syaghaluna anis salatil wusta salatil asr mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Nah, kata Rasulullah SAW, mereka menyibukkan kami dari salat wusta, salat asar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburan dan rumah mereka dengan api. Karena mereka menyibukkan Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, ketika perang Ahzab, ya terus dipantau jangan sampai ada yang bisa melewati Khandaq. Nah, sampai Rasulullah SAW mengerjakan sholat sebagian riwayat zuhur dan asar, ya sebagian asar saja itu di waktu maghrib, melakukan sholat asar di waktu maghrib karena tadi tersibukkan. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah Allah dengan kunut. Ya, apa itu kunut? Fa umirna bisukut. Maksudnya adalah diam. Ya, kami diperintahkan untuk diam dengan ayat tersebut. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian salat dengan kalian diam. Jangan kalian ngobrol. Nah, sejak turun ayat ini maka tidak boleh lagi ngobrol ketika salat. Apa hukum berbicara ketika sholat? Yang pertama, andaikan dia mengilmui, tahu hukumnya, bahwasanya berbicara dengan pembicaraan yang itu di luar sholat ya adalah haram, kemudian sengaja dia berbicara, maka batal sholatnya. Dia tahu hukumnya tidak boleh, kemudian dia sengaja melakukannya, maka sholatnya apa? Batilah, tidak sah, batal sholatnya. Yang kedua, apabila dia jahil, dia tidak tahu hukum, dia kira boleh berbicara ketika sholat, yang seperti ini tidak batal sholatnya. Hadis, nah tadi mana dalilnya batal? Tadi, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bisukut. Kami diperintahkan untuk diam ketika sholat. Nah, yang pertama. Yang kedua tadi ya, apabila dia jahil, dia nggak ngerti sholat itu nggak boleh bicara. Mungkin orang yang baru masuk Islam, atau dia memang betul-betul jahil, ya ngobrol ketika sholat, sholatnya sah. Mana dalilnya? Hadis Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, beliau sholat di belakang Nabi SAW, kemudian mendengar ada seseorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah secara spontan. Bisa jadi ini secara spontan nih, sahabat ini nih mengucapkan alhamdulillah. Kemudian secara spontan pula lah Muawiyah ibn Hakam As-Sulami ini menjawab bersin tersebut dengan yarhamukallah. Tiba-tiba para sahabat melihat, menoleh sedikit mata mereka ke Muawiyah ibn Hakam. Kata Muawiyah ibn Hakam, wa thukla ummahatikum, ngapain kalian lihat-lihat, kasihan ibu kalian itu. Nah, maksudnya kalimat yang keluar bagi orang-orang Arab untuk menyesalkan perbuatan saudaranya. Maksudnya kenapa kalian buat kayak gitu. Kemudian ini kan ngomong, ada obrolan, ucapan obrolan. Ya, setelah selesai salat, Rasulullah SAW hampiri Muawiyah bin Hakam dan berkata, ya Muawiyah, inna hadhihi shalah la tasluhu fiha kalamun nas. Wahai Muawiyah, sesungguhnya dalam salat ini tidak boleh ada ucapan obrolan manusia. Nah, ini pun dalil larangan untuk berbicara ketika
salat. Inna hadhihi shalah la tasluh, tidak boleh ada kalamun nas, ucapan-ucapan kalamun nas, kata Rasulullah, obrolan-obrolan manusia. Innama hiya tasbihu wa takbiru wa tahmidu wa qiraatul Quran. Dia dalam salat ini yang ada hanya takbir, tahmid, tasbih dan baca Quran. Nah, kata Muawiyah bin Hakam, fa wallah, demi Allah aku belum pernah mendapatkan guru sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma aghdabani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak beliau marah kepadaku, wala syatamani, tidak beliau mencelaku, wala darabani, tidak beliau memukulku. Kemudian langsung disampaikan kepada Muawiyah, mendengar kesantunan, kelembutan, kasih sayang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung Muawiyah bin Hakam curhat, ya Rasulullah, aku mempunyai seorang budak wanita, dia menggembalakan kambing-kambingku. Suatu hari aku lihat kambing-kambing yang digembalakannya, ternyata ada satu ekor serigala mengambil satu ekor kambingku. Fasakaktuha sakkah, kemudian aku tampar budakku tersebut. Wa ana asif kama kana banu adam yasafun, dan aku mempunyai rasa kasihan sebagaimana Banu Adam pun mereka mempunyai rasa belas kasih. Afa u'tiquha, apakah aku bebaskan saja, merdekakan saja budakku itu ya Rasulullah? Iya, datangkan budaknya. Kemudian Rasulullah bertanya, Aina Allah fis sama, man ana? Anta Rasulullah, ya'tiqha fa innaha mu'minah. Kata Rasulullah SAW, bebaskanlah, sesungguhnya dia seorang mukminah. Nah, Rasulullah mengetes keimanannya dengan Allah di mana? Allah di atas. Siapa aku? Engkau Rasulullah. Dengan dua pertanyaan tersebut langsung bebaskan dia. Dia seorang mukminah. Ya, budak yang dibebaskan hanya mukminah. Seperti misalnya seorang yang dia bersumpah tapi melanggar. Dia berjanji melanggar, dia bernadar melanggar. Ya, bersumpah melanggar itu maksudnya dia berjanji dengan bersumpah kemudian dia melanggar. Ya, saya janji demi Allah nanti, tapi dia melanggar. Dia harus memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Nah, ini sebagian ulama berurutan, ya. Dan orang yang kaya raya dia nggak boleh memilih memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Dia harus membebaskan seorang budak. Nah, kemudian seorang suami yang dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan, dia harus memerdekakan seorang budak kalau dia mampu. Jadi budaknya tadi apa? Mukminah. Baik. Yang kedua. Yang ketiga adalah ketika dia lupa berbicara ketika sholat, nggak disengaja, spontanitas. Yang seperti ini nggak ada masalah, tidak apa-apa. Ya. Nah, yang disunnahkan bahkan hukumnya bisa wajib untuk mengingatkan imam ketika salah. Ya, ada mengingatkan imam untuk laki-laki dengan tasbih subhanallah, untuk wanita dengan tepuk tangan. Ya, yang seperti ini bisa hukumnya sunnah, ya bagi kalau ada satu fardu kifayah. Nah, ada hukumnya wajib. Kalau misalnya imam nggak ngerti di tasbih subhanallah, dia melakukan gerakan yang salah lainnya, subhanallah melakukan gerakan yang lainnya lagi, ya salah terus. Nah, pada saat ini boleh dia untuk membuka imam, misalnya ijlis, ya seperti itu. Nah, tadi ada ucapan dalam salat yang itu hukumnya apa? Rukun. Ucapan-ucapan dalam salat. Ada ucapan yang hukumnya wajib. Baik. Nah, alhamdulillah kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.